Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini memperlihatkan bagaimana dua orang wanita yang kakak beradik antara Marta dan juga Maria. Ketika mereka memiliki kesempatan untuk menjamu Yesus dan murid-muridnya di dalam rumah mereka berdua. Ada dua sikap yang berbeda yang mereka tunjukkan antara Marta dan juga dengan Maria adiknya. Ketika Yesus masuk ke rumah mereka, mereka masing-masing ambil bagian menurut apa yang mereka hendak atau ingin lakukan. Kita boleh melihat di dalam nats ini, Marta dengan bangganya dia menjamu Yesus dan berkeinginan menampilkan atau menyediakan yang terbaik dari yang terbaik menurut apa yang dia pahami atau menurut apa yang ingin dia lakukan, yaitu Marta melakukan begitu banyak kesibukan dengan mempersiapkan apa yang menurut dia perlu untuk dipersiapkan, yaitu mempersiapkan hidangan untuk dinikmati dan untuk dimakan oleh Yesus dan juga para murid-muridnya. Dengan kesibukan itu, Marta juga lupa dengan hal yang lebih terpenting. Maka ketika dia menyibukkan diri, Maria mengambil sikap yang berbeda. Sebab Maria tidak ikut seperti apa yang dilakukan oleh Marta, menyibukkan diri dengan menyiapkan hidangan. Tetapi Maria lebih mengambil bagian untuk duduk di samping Yesus dan mendengarkan setiap apa yang diucapkan oleh Yesus. Itulah dua perbedaan yang mereka lakukan ketika Yesus datang atau ketika mereka menjamu Yesus di dalam rumah mereka. Nah, tentu secara kemanusiaan kita juga mungkin akan mengalami hal seperti itu. Ketika kita menyibukkan diri, ternyata ada salah seorang saudara kita hanya duduk bersantai dan mendengarkan setiap perkataan. Sama halnya yang dilakukan oleh Marta. Kemudian dia meminta Yesus untuk menyuruh adiknya Maria untuk membantu dia menghidangkan segala hidangan yang akan dipersiapkan untuk Yesus dan juga murid-muridnya. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang tidak terduga ketika Marta mendengarkan apa yang menjadi jawaban daripada Yesus ketika itu. Ketika Marta meminta bahwa agar Yesus menyuruh adiknya untuk ikut ambil bagian di dalam menghidangkan yang perlu untuk dinikmati oleh Yesus dan juga murid-muridnya. Dan ketika Maria duduk di dekat kaki Tuhan mendengarkan didikan ajar-ajarannya, maka Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sungguh ini adalah suatu momen yang sangat luar biasa, di mana Marta merasa bahwa Maria sengaja membiarkan sendirian melayani Tuhan dan para murid-muridnya. Marta berpikir ini tidak adil karena ia datang mendekati dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang justru tidak mau menasihati atau mengingatkannya.
kesibukan Marta melayani Tuhan dan para murid-murid memang luar biasa. Tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Marta. Meskipun dia seorang janda, boleh jadi Marta bermaksud memberikan jamuan yang terbaik yang boleh dia lakukan untuk Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Tetapi hal ini berbanding terbalik ketika Marta mengajukan itu kepada Yesus. Dan kemudian Yesus berkata, tetapi Tuhan menjawab di dalam ayat yang keempat, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ketika Marta meminta Tuhan Yesus justru mengatakan hal yang demikian. Tentu dalam jawaban ini Marta tidak menduga akan seperti itu jawaban Yesus. Tuhan Yesus menyatakan kepada Marta bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik pada saat itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa pelayanan Marta tidak baik. Meski Marta khawatir, namun dia sudah berbuat baik untuk melayani Tuhan dan juga para murid-murid Tuhan Yesus. Namun, hal yang terbaik telah dipilihkan oleh Maria, yaitu mengambil bagian yang terbaik, duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dua gambaran ini terkadang dan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dalam setiap harinya, di dalam aktivitas, di dalam waktu-waktu yang Tuhan izinkan kita lalui, di mana hari-hari yang Tuhan masih izinkan untuk kita lalui, kita nikmati, terkadang hal itu yang membuat kita lupa dengan berbagai kesempatan-kesempatan pekerjaan, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang boleh kita lakukan. Terkadang itu juga yang menyibukkan diri kita, dan terkadang dengan segala pekerjaan kita, itu juga yang membuat kita menghabiskan waktu sehingga hal yang terbaik lupa untuk kita lakukan, atau hal yang terbaik seperti yang diambil oleh Maria lupa untuk menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Tidak terasa umur, waktu habis begitu saja, tetapi waktu-waktu untuk mendengarkan firman Tuhan terkadang kita minim di dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada Marta. Janganlah engkau menyibukkan dengan perkara-perkara di dalam dunia ini. Tetapi Maria adalah contoh orang yang tidak menyibukkan diri dengan perkara, tetapi mengambil setiap waktu, kesempatan yang ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita juga, kita boleh melihat ini untuk menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Janganlah pernah mencari waktu luang untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi senantiasalah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita mencari-cari waktu luang untuk mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita tidak akan menemukan itu, dan mungkin hanya sedikit dari waktu kita bisa kita dapatkan waktu luang. Tetapi ketika kita meluangkan waktu, maka kita juga yang mengatur waktu kita, atau kita yang mengatur dengan segala aktivitas kita untuk meluangkan waktu dan kesempatan kita mendengarkan dan juga membaca firman Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan mengatakan tadi kepada Marta bahwa Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Maka demikian juga dengan kehidupan kita. Marilah seperti sikap Maria di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap ibadah kita. Janganlah kita juga menyibukkan diri dengan apa yang kita pegang, dengan apa yang kita boleh lakukan. Tetapi marilah kita juga mengambil bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita dengan duduk dan mendengarkan dan membaca firman Tuhan, karena itu adalah bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka berbahagialah orang atau kita yang sudah memilih atau menetapkan dan akan melakukan bagian dari segala sesuatu yang baik.
yang lebih baik dan yang terbaik di dalam kemuliaan nama Tuhan. Dan juga menjalani kehidupan kita yang penuh tantangan untuk hari ini, untuk hari esok, untuk tahun-tahun yang akan datang. Karena Tuhan juga ketika melihat kita mengambil bagian yang terbaik dengan mengutamakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu kita juga akan dilimpahkan kasih setia dan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya Engkau juga Tuhan menyertai kami dalam segala kesempatan hidup yang Tuhan boleh izinkan untuk kami lalui, dan dengan segala kegiatan dan pekerjaan yang boleh Tuhan izinkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga kami boleh bersikap mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupan kami, senantiasa mendengarkan firman Tuhan, senantiasa mengandalkan firman Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaan kehidupan kami. Ketika ada hal yang melemahkan kami dan banyak hal yang juga yang membuat kami ragu di dalam kehidupan kami, maka firman Tuhan adalah sumber kekuatan yang mengokohkan langkah kehidupan kami untuk senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Berkati setiap apa yang akan kami lakukan untuk hari-hari esok. Kiranya semua apa yang boleh kami lakukan adalah hal yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu dalam segala buah kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpuji dan termuliakanlah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.